Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali dan menemani Anda semua dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Muhammad Deni dan guru kita tercinta Habib Ahmad Mustafa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Habib. Antum Hayakumullah. khair Habib. Khair wa afiyah, alhamdulillah. Amin Habib. Semoga antum khair terus deh Habib. Amin. Nah, kita amin. bisa ngupas nih Habib kalamnya Imam Haddad Amin. lagi Habib. Insyaallah amin. Antum juga insyaallah. Amin Habib. Habib, seperti biasa nih Habib, kita akan mengupas kata per kata dari kalam Imam Abdul bin Alwi Al-Haddad Habib. Yang sebelumnya juga kita udah banyak banget ngebahas tentang kalam-kalam beliau Habib, dan sekarang kita akan ngebahas tentang apa nih Habib? Bismillah. Nah, ini Bang Deni sudah di hikmah ke-32 sekarang. Tamam Habib. Nah, kalau kemarin kita bahas masalah sifat sifat malu ya, yang terpuji, dan bedanya dengan sifat takut yang terkeji, gitu. Nah, di sini masih membahas masalah sifat-sifat juga. Tapi di sini lebih lebih jelas ininya. Akan dibahas di sini sifat kejujuran, as-sidq, dan al-kidhib, dusta. Oke. Kita semua tahu kejujuran adalah suatu kewajiban. Oke, dan berdusta suatu dosa besar, ya kan? Memang subhanallah. Oh, ini banyak yang subhanallah udah seakan-akan udah jadi kayak biasa ya, padahal itu sangat luar biasa. Apa itu? Bohong. Bohong itu dosa yang sangat besar sebenarnya. Nah, yang semestinya kita wajib mendidik anak-anak kita, generasi setelah kita, untuk mereka menangkap bahwasanya bohong itu suatu keburukan yang dahsyat. Bukan hanya sekedar perihal yang lewat dan hilang. Enggak, ini bohong nih dahsyat loh, gitu. Dan memang Nabi SAW kan dalam hadisnya ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah seorang mukmin itu bisa jatuh dalam maksiat berzina? Bisa aja, kata Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah seorang mukmin bisa jatuh dalam maksiat minum minuman keras? Bisa aja. Nah, pas Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah seorang mukmin bisa berbohong? Langsung Nabi, la. Itu dikatakan dalam hadis itu, langsung Nabi SAW yang tadinya nyantai langsung duduk tegap. La, mukmin tidak bisa bohong. Seorang mukmin itu enggak mungkin dia berbohong. Dan Nabi SAW mendatangkan ayat, innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Mereka yang lancang berbohong adalah mereka orang-orang yang tidak mempunyai iman di hatinya. Jadi memang luar biasa, dinafikan iman itu dari hati seseorang bila mana dia berbohong. Walaupun di sini ulama mereka mentakwilkan ya, artinya kesempurnaan iman yang dinafikan. Kalau iman ada, tapi emang luar biasa. Artinya ini maksiat yang besar sebenarnya, berbohong itu. Bukan kita kira kayak ya cuma apalagi kalau bercanda gitu atau ada bohongnya. Itu sebenarnya suatu yang dahsyat sebenarnya itu. Wah, kata la ilaha illallah. Kalau seandainya dia berbohong sekali, dianggap biasa sama dia, itu akan menariknya untuk berbohong kedua kali. Dan senantiasa dia berbohong, akhirnya sudah menjadi kebiasaan, na'udzubillah min dzalik, dan dia anggap bohong itu udah kayak biasa. Itu bahaya. Ya, orang kayak gitu dalam hadisnya hatta yuktaba indallahi kadzaban. Senantiasa orang berbohong sehingga dia dicap sama Allah pembohong. Oh, dicap sama Allah. Fulan pembohong. Wah, udah deh, ya Allah, ya Allah. Kalau ada pembohong dicap sama Allah Ta'ala, gimana? Mau dikasih amanat apaan? Ya kan, ya pembohong, gitu. Dan sebaliknya, wala zalal abdu yasduq wa yataharra sidq hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Senantiasa orang itu berusaha untuk jujur. Dan berusaha untuk jujur terus sehingga dicap sama Allah, ini orang yang jujur. Siddiq, sangat jujur. Nah, makanya kebalikan dari bohong adalah kejujuran ya, sidq. Sidq itu banyak dan luar biasa artinya, Bang Deni. Dan dimulai dengan kejujuran dalam perkataan, kejujuran dalam perbuatan, kejujuran dalam niat, gitu. Kejujuran dalam mengarah, itu semua sidq. As-sidqu sayfun lam yudha 'ala syai'in illa gaddah, dibilang. Kejujuran adalah suatu perisai yang sangat tajam yang tidak diletakkan ke perkara apapun, melainkan dia bisa membelahnya. Artinya kalau ente punya kejujuran, ente bisa ngapain aja. Mau taruh di mana aja bisa kebelah sama ente, karena
senjatanya apa? Kejujuran. Iya, orang juga dalam lingkungannya kalau orang udah jujur pasti dia akan agak dibedain lah nih, dia jujur nih. Nih aja gitu. Tapi kan orang kalau udah bohong kan, nggak usah dah, malas deh. Aduh, bener deh. Dari kakak malas udah kayak gitu, ya. Selalu. Ini ada ceritakan Ma'ruf ya. Yang artinya orang, ya sering kita dengar cerita itu, apa namanya, di daerahnya kan, dia punya di daerahnya itu dekat hutan. Nah katanya dia teriak-teriak, wah teriak-teriak ada harimau datang. Orang sekampung pada mau nolonginnya gitu, yang pakai panah, yang pakai ini. Pas sudah ngumpul semua diketawain sama dia, kakak diketawain. Nah dibohongin pada, kesel orang. Apa-apaan nih katanya. Pada balik besoknya dia teriak lagi, wah lebih serius, lebih histeris dari yang kemarin. Wah orang keluar lagi, ya dibohongin lagi, diketawain lagi sama dia. Kesel orang kampung. Hari ketiganya bener datang harimau, dan dia mau dikejar sama harimau gitu, dia teriak-teriak, nggak ada yang nolongin. Nggak ada yang, orang udah paham ya pasti bohong, tahu bener. Mati akhirnya dimakan harimau dia. Udah kelar baru orang lihat, ya bener. Ngeri banget berarti. Itu mesti gara-gara apa? Gara-gara berbohong, ya kan? Iya. Bahaya. Dalam apa namanya, riwayat lain, qulil haq walau kana murron. Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Ya kan? Kebenaran itu dikatakan walaupun ini gimana nih, kalau yang jujur bakal begini, bakal rugi nih. Inti percaya sama Allah Ta'ala. Katakan yang jujur dan jangan rela untuk berbohong. Walaupun dalam kejujuran itu akan ada suatu madarat, suatu bahaya yang sementara. Tenang, kalau inti percaya sama Allah akan dibantu untuk melewati rintangan itu. Tapi kalau bohong, maksudnya orang bohong ya, oke dia bohong sekarang, oke selamat. Itu dia akan butuh berbohong lagi untuk menutupi kebohongannya. Dan terus begitu, nggak bakal kelar. Sekali bohong, nggak mungkin sekali. Untuk nutupin kebohongannya dia harus ngapain? Ngebohong lagi. Dan untuk nutupin ini ngebohong lagi, itu pasti. Itu maksudnya walaupun mudaratnya agak tinggi tuh apa deh, penting jujur deh. Nah itu dia. Ini rintangan sebenarnya. Rintangan tuh besar. As-Siddiq Najah Muhammad dia bilang, qulil haq, katakan yang jujur walaupun itu bakal negatif. Dan di sini yang main keyakinan. Yakin nggak? Yakin nggak? Bismillah yakin. Wah, fondasinya tuh udah yakin ya. Yakinnya tadi. Nah makanya ketika orang berani berbohong untuk demi kemaslahatan, berarti ini sifat yakin yang kurang di sini. Nah berarti apa? Kekuatan imannya kurang memang. Makanya tadi orang yang bohong tadi Nabi bilang nggak punya iman, kekuatan keyakinan dalam imannya memang kurang. Makanya dia bisa bohong. Tapi kalau dia punya kepercayaan yang kuat sama Allah Ta'ala, yakin yang kuat, nggak mau dia berbohong walaupun dia nggak rela untuk menghilangkan imannya demi kemaslahatan yang sementara dunia. Ajib. Nah di sini Imam Haddad dalam hikmahnya ini ajib banget. Oke kita baca dulu. Belum baca dulu deh. Aduh. Belum dibaca. Karena sampai terkesima lupa baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Man ahmala sidqa haitsu yakhaf istakmalal kizba haitsu yarju. Taib. Ini hikmah yang ringkas tapi padat luar biasa. Man ahmala sidqa haitsu yakhaf istakmalal kadhiba haitsu yarju. Barang siapa yang ahmala, yang meremehkan, tidak mementingkan, dianggapnya biasa aja, gitu. Barang siapa yang meremehkan as-sidq, kejujuran, haitsu yakhaf, ketika dia takut, pas dia takut nih, jujur, nggak berani jujur, akhirnya bohong. Akhirnya dia berbohong ketika kapan? Ketika takut. Dia meninggalkan kejujuran tatkala dia takut, ya kan? Itu tanda suatu hari nanti akan apa? Ista'malal kadhiba haitsu yarju. Maka pasti dia akan menggunakan kebohongan tatkala dia mencari sesuatu. Mencari pasti bohong. Jadi gini. Sekarang dia mepet nih. Ada sesuatu yang menakutinya, ya kan? Dia pengen menghindar dari sesuatu yang dia takuti itu.
Gimana caranya? Akhirnya dia meninggalkan kejujuran demi menghindari suatu yang ditakutinya. Kelar? Nggak kelar sebenarnya. Ini tanda bahwasanya ini orang bahaya nih. Berarti ketika dia bukan ada yang menakutinya, dia nyari kemaslahatan sekarang ceritanya, nyari keuntungan. Maka dia akan mencari keuntungan dengan kebohongan. Nah, selagi dia berani meninggalkan kejujuran ketika ketakutan, maka dia akan mencari keuntungan dengan kebohongan. Itu artinya. Tanda tuh berarti itu. Nah, berarti makanya ketika orang ditekan dan dia tetap bisa jujur, nah ini amanat bagus nih. Dia nggak bakal mencari kemaslahatan dengan kebohongan. Bagus tuh berarti. Ketika dia tertekan, akhirnya dia bohong. Berarti bohongnya ini bukan cuma tertekan aja. Tertekan dia bohong. Dengan sangat mudah dia bohong juga untuk mencari kemaslahatan yang lain. Gak ada tekanan, tapi cuma maslahat, nyari untung. Pasti bohong juga pasti itu. Gitu. Ajib. Ini pentingnya pentingnya kejujuran. Walaupun tadi dalam keadaan yang mudaratnya besar gitu. Yang mepet nih. Jangan bohong. Walaupun mudarat yang besar. Walaupun dibahas sih sama fuqaha sebenarnya. Fuqaha bilang ada beberapa tempat itu boleh bohong. Terhitung. Pun kalau bohong, kalau bisa jangan bohong pakai tauriyah. Apa tauriyah nih? Kalau bahasa kita pakai kinayah lah. Seakan-akan itu padahal bukan. Gitu. Diselubungin gitu. Jangan contohnya gini. Ada teman ente, ada seorang guru atau teman yang dicari sama penjahat contohnya. Ente tahu dia ngumpet di mana? Penjahat datang sama ente. Mana si fulan? Tahu nggak? Ada nggak tahu? Padahal tahu. Iya kan? Itu nggak apa-apa. Atau mana si fulan? Oh, di situ. Aneh jujur nih, tenang aja. Di situ tuh. Itu bahkan nggak boleh kan katanya, karena kejujuran itu akan berdampak madarat ke si fulan. Kalau seandainya emang benar dia dizalimin ya. Lain hal kalau dia emang berhak untuk ditangkap, ya wajib dikasih tahu. Contohnya gitu, itu yang pembahasan dibahas oleh fuqaha. Sangat terhitung kapan dibolehkan untuk berbohong. Begitu. Sampai besarnya keburukan bohong tuh sampai bisa yang boleh bisa gitu. Semua hal selain itu udah nggak boleh. Nggak boleh, makanya. Ini maksudnya kalau mau dibunuh baru boleh ya? Oh iya, makanya. Itu berdampak madarat ke orang lain sekiranya orang lain itu dibunuh. Dan itu dia jelas terzalimi, dan itu jelas orang yang berpengaruh. Ulama kah atau ustadz kah atau tokoh kah. Begitu Syuf harus. Pasti kan? Berarti sempit banget areanya itu. Hampir semua berarti mah nggak boleh. Asal. La ilaha illallah. Subhanallah. Pas orang sekali dia berbohong, wah itu bahaya sudah. Bahaya. Kalau dia nggak taubat, nggak benar-benar, itu bakal ketagihan. Dan dia terus perlu untuk menutupi kebohongannya dengan kebohongan juga. Ya enggak? Terus kayak gitu. Wah itu bahaya sudah, ya Allah, jangan sampai akhirnya dicap menjadinya pembohong sama Allah Ta'ala. Jangan sampai, na'udzubillah min dzalik. Ulama bilang, kalau seandainya Allah sudah ngecap, siapa yang berani ngapus? Ya kan? Iya benar. Na'udzubillah min dzalik. Jujur, terus jujur. Mulai dengan jujur dalam perkataan. Itu asas soalnya. Sampai ke atas, jujur dalam perbuatan. Karena kejujuran itu sidq itu adalah martabat min maratibil yakin. Di antara 9 martabat keyakinan ada namanya martabat kejujuran. Dan sampai-sampai Allah Ta'ala sediakan tempat-tempat di surga, itu namanya maq'adi sidq, kursi-kursi kejujuran. Allah. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Tempat-tempat kursi-kursi kejujuran di mana? Di sisi Allah. Itu di mana itu? Bukan di surga ya. Itu sebenarnya di surga betul, tapi enggak dibilang fil jannah, enggak. Inda malikin, di samping Allah, dibilang kayak gitu. Allah. Di sisi Allah Ta'ala. Di surga. Berarti sifat mulia banget tuh. Luar biasa emang. La ilaha illallah as-siddiqiyah al-kubra, dalam dalam martabat mereka para aulia yang paling tertinggi itu. As-siddiqiyah, makam kejujuran yang akbar. As-siddiqiyah al-kubra. Makam tingkatan kejujuran yang akbar. Karena di fondasinya tadi ada yakin, Beb. Itu dia. Itu karena tanda dari kekuatan yakinnya. La ilaha illallah. Makanya kita baru paham nih. Dengan ini kita bisa memahamin
title yang luar biasa berarti yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar, As-Siddiq. Sampai dijulukin As-Siddiq itu, keren banget itu. Ya kan? Karena emang sifat Siddiq itu tinggi. Kata As-Siddiq orang yang jujur dan menjujurkan. Baik, Bib. Masya Allah banget nih pembahasan kita kali ini, Bib. Tentang jujur dan juga ya semoga kita dalam orang-orang sidik. Amin ya Allah, amin ya Allah. Juga makasih banyak nih Bib, atas pembahasannya, Bib, dan juga ilmunya juga. Karena juga jadi paham lagi nih, Bib. Jujur. Kalau jujur biasa-biasa aja. Dan juga makasih banyak juga, Bib, bagi para pemirsa yang telah menyaksikan program acara Kata Mutiara dari awal sampai akhir. Saksikan terus Kata Mutiara bersama guru kita cinta Habib Ahmad Lusaba. Saya dan Muhammad dan pamit menurunkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.